Waalaikumsalam Bu Andini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Bu. Alhamdulillah, semoga selalu semangat Bu Fit. Amin. Oke, hari ini seperti yang sudah kita sepakati, karena waktu juga terbatas, sebaiknya kita langsung ke sesi tanya jawab ya Bu. Baik, siap Coach. Oke, sebelum kita mulai nih, saya mau bertanya, bagaimana perasaan Bu Fitri menjelang sesi coaching kali ini? Saya terus terang Bu, sedikit tegang karena coaching ini adalah pengalaman kedua saya setelah kemarin kita latihan Bu. Jadi masih tegang tapi ada senangnya juga Bu, karena ada kesempatan kita untuk selalu berlatih seperti itu. Benar sekali. Oke, ada tidak hal khusus yang ingin Ibu sampaikan dalam sesi kita ini? Sejujurnya Bu, ada beberapa tantangan dalam pekerjaan saya yang membuat saya ini ingin mencari solusi dari tantangan tersebut, Bu Andini. Baik, saya sangat menghargai kejujuran yang Ibu sampaikan. Semoga dengan adanya sesi coaching ini kita bisa bersama-sama mencari solusi, kemudian menjelajahi apa yang bisa kita lakukan terhadap permasalahan yang Ibu rasakan. Oke, apakah ada hal khusus yang ingin dibahas lebih mendalam hari ini? Tentunya ada Coach, tapi mungkin nanti kita bahasnya di akhir sesi saja ya Coach. Baik, sebelumnya saya itu sebentar ya Bu, saya mau ngasih tahu anak saya minta buatkan susu. Siap. Oke, maaf ya Bu, lalu jadi terganggu. Tidak apa-apa Bu. Oke, baiklah kalau seperti itu kita langsung ke sesi tanya jawab. Siap. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kita ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam berbagi praktik baik, Bu, tentunya terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir 3 gaya belajar anak, yaitu visual, auditori, dan juga kinestetik, yang tentunya tujuan akhirnya adalah berpihak kepada murid. Oke, nah dari tujuan yang ingin Ibu capai, apakah terdapat ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? Tentu Bu, ada ukuran keberhasilan ketika rekan sejawat kita itu bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas mereka masing-masing agar pembelajaran tersebut berpihak kepada murid. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita masuk ke tahap alur tirta yang kedua, yaitu identifikasi. Nah, sebelumnya kita sudah tahu nih tujuan coaching kita kali ini nih mau ngapain. Nah, sekarang kita masuk ke identifikasinya. Apa yang membuat Bu Fitri itu merasa kesulitan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat di sekolah terkait pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya Bu, terus terang sejauh ini saya merasa gagal ketika berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Kenapa saya bisa bilang seperti itu, Bu? Karena ketika saya berbagi praktik baik dengan mereka, mereka itu kurang fokus, terus acuh tak acuh terhadap apa yang saya sampaikan. Kemudian ada juga yang berbisik-bisik, Bu. Secara tidak sengaja saya bilang, "Ih, Ibu Fitri ini sok pintar ya," seperti itu, Bu. Nah, bagaimana perasaan tersebut bisa muncul pada Bu Fitri?
Perasaan tersebut bisa muncul yang pertama tentunya karena saya mendengar sendiri, Bu, walaupun mereka berbisik-bisik, kemudian saya dicuekin, maka saya merasa saya gagal untuk menggerakkan rekan sejawat saya, Bu. Jadi karena perasaan gagal tersebut, jadi saya merasa pesimis, tidak lagi semangat, Bu, dan saya merasa diri saya ini kurang pintar dan kurang bermanfaat untuk rekan sejawat, apalagi saat ini kita mengikuti program CGP yang tentunya harus bisa melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat, Bu Andini. Baiklah, saya memahami apa yang Ibu rasakan ketika memiliki perasaan tersebut. Nah, tentu Ibu punya cara bagaimana menghadapi situasi seperti yang Ibu ceritakan tadi. Untuk menghadapi situasi seperti itu, Bu, tentunya saya butuh diskusi seperti kegiatan kita pada sore hari ini. Saya butuh melakukan cooking dengan coach, dengan harapan dengan adanya coaching, saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari coach yang bisa membuat saya merenung, kemudian membuka mindset saya, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi dan solusi apa yang akan saya ambil, Bu. Dan saya merasa dengan adanya kegiatan cooking ini, saya merasa mendapatkan dukungan karena sudah didengarkan dan digali, dibantu untuk menggali mencari informasi, Bu, dari solusi tantangan yang saya hadapi. Baiklah, di sini juga saya juga sebagai coach juga baru pertama kali belajar. Semoga dengan adanya sesi ini kita sama-sama saling belajar bagaimana mencari solusi terhadap apa yang saat ini tengah Ibu hadapi, yang membuat Ibu merasa pesimis, kemudian merasa emosi Ibu itu merasa terganggu dengan adanya hal-hal yang muncul seperti yang Ibu ceritakan tadi. Oke, nah untuk menghadapi perasaan tidak nyaman tadi, apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan dalam menghadapi situasi atau hambatan berbagi praktik baik ini? Baik, Bu, yang ingin saya tambahkan, selain saya ingin berbagi praktik baik, harapan saya bisa mensimulasikan secara langsung pembelajaran diferensiasi kepada rekan-rekan sejawat, sehingga mereka tergerak hatinya untuk melakukan perubahan, yang mana selama ini, Bu, terus terang rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya ini, pembelajarannya itu masih bersifat monoton, hanya datang, ceramah, memberikan tugas kepada murid, kemudian balik ke kantor, seperti itu, Bu. Oke, baiklah. Setelah mengidentifikasi apa kekuatan, kemudian potensi yang Ibu miliki, sekarang marilah kita ke aksinya, rencana aksinya. Nah, apa rencana yang sudah Ibu pikirkan atau sudah Ibu buat untuk mencapai presentasi praktik baik sesuai dengan yang Ibu inginkan? Yang pertama, Bu, tentunya saya akan menyiapkan materi praktik baik dengan semenarik mungkin, kemudian mensimulasikannya kepada rekan sejawat dengan melibatkan mereka, kemudian saya juga akan memberikan contoh atau teladan kepada mereka bagaimana cara membuat media pembelajaran yang menarik, dan sesekali nanti saya juga akan mengajak rekan sejawat untuk hadir di dalam pembelajaran saya, Bu, melihat saya ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan harapan setelah mereka melihat aksi nyata yang sudah saya lakukan, mereka akan tergerak hatinya dan mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, bagus sekali rencana yang sudah Ibu buat itu. Apakah sudah
Ibu konsepkan atau baru terpikirkan, kemudian secara mengalir itu terkonsepkan, atau memang sudah Ibu rancang dalam bentuk suatu program? Baik Ibu, terima kasih. Sejauh ini sih alhamdulillah Bu, setelah saya mendapatkan ide itu, kemudian saya konsep dan sudah saya tuangkan di dalam bentuk tulisan supaya saya tidak lupa Bu. Benar sekali Bu. Nah, dalam rencana Ibu tersebut, rencana aksinya, apakah ada prioritas yang Ibu fokuskan sehingga aksi Ibu ini lebih terarah, begitu Bu? Dari sekian aksi nyata Bu yang saya planningkan, tentunya ada yang saya prioritaskan. Ya, yang saya prioritaskan yaitu bagaimana saya bisa membuat materi presentasi aksi nyata yang baik, yang menarik, sehingga mereka itu tergerak dengan sendiri tanpa saya paksakan. Oh, ternyata pembelajaran diferensiasi seperti ini ya, menyenangkan ya. Nah, dari materi yang saya sampaikan itu, saya berharap rekan-rekan sejawat itu sudah mendapatkan gambaran apa itu pembelajaran diferensiasi dan bagaimana cara melakukannya, kemudian mengaplikasikannya di dalam kelas seperti apa. Oke, berarti yang saya tangkap lebih ke persiapan materinya ya Bu, sehingga lebih Iya, menarik dan benar. variatif. Oke. Nah, strategi apa yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama tentunya Bu, saya akan mencari berbagai referensi untuk membuat presentasi yang sangat menarik. Setelah saya menemukan referensi yang kiranya menarik, saya akan mengaplikasikannya. Saya akan membuat PPT presentasi dalam bentuk Canva, karena sekarang yang paling ngetren itu Canva ya Bu. Kemudian setelah sudah saya desain, sudah oke, sudah sip, saya akan berlatih untuk mempresentasikannya Bu, dengan tujuan ketika saya nanti pas praktik baiknya saya tidak grogi lagi Bu. Kadangkala sesuatu yang sudah kita siapkan tapi tidak kita latih, kadang-kadang grogi dengan sendirinya Bu. Jadi saya tidak ingin hal itu terjadi kepada saya. Kemudian setelah saya mempraktekkan aksi nyata tersebut, saya juga akan meminta refleksi dari rekan-rekan sejawat untuk perbaikan saya ke depannya. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Rencana aksi yang telah Ibu susun itu, langkah per langkahnya itu benar-benar sudah terfikirkan, strategi untuk mencapainya itu benar-benar sudah Ibu susun sedetail mungkin. Nah, bagaimana Bu Fitri melihat tindak lanjut dari rencana ini? Baik, untuk tindak lanjutnya tentu saja saya akan menjalin kemitraan atau kolaborasi yang baik antara saya dengan rekan guru sejawat, kemudian dengan atasan, dengan siswa kalau perlu, dan juga dengan stakeholder terkait yang tentunya bisa berimbas kepada kita Bu sebagai pendidik atau guru. Oke, nah untuk mencapai hal tersebut pasti terdapat waktu ya Bu, target waktunya. Nah, target waktunya itu kapan? Karena saya kebetulan sudah saya konsep rencana aksi saya Bu, akan saya laksanakan insya Allah besok Bu. Oke, semangat Bu Fit. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan itu bisa berjalan seperti sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Amin. Nah, sekarang kita sudah di akhir alur Tirta nih, yaitu tanggung jawab. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat ini? Saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi aksi nyata sebaik mungkin Bu. Nah, setelah siap materinya, saya akan berlatih sesering mungkin, kemudian mencari umpan balik atau refleksi dari rekan sejawat untuk perbaikan saya ke depan. Baiklah. Nah, untuk mencapai
untuk menjaga suatu komitmen tersebut, apakah Ibu perlu bantuan orang lain dalam menjaganya? Tentu perlu Bu, karena kita sebagai manusia biasa itu tak luput dari sifat lupa ya Bu. Jadi Ya. agar kita tidak lupa dan ada mengingatkan, tentunya saya butuh bantuan dari rekan sejawat dan juga kepala sekolah selaku atasan saya. Oke. Agar kegiatan aksi atau rencana aksi ini bisa berjalan, karena tanpa dukungan mereka Bu, saya yakin semangat saya pun tidak akan membara 45 Bu. Benar sekali Bu Fit, karena keberadaan orang lain itu benar-benar kadang mempengaruhi keberadaan kita. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini? Tentunya kalau bisa kegiatan ini kita agendakan supaya kita lebih sering untuk melakukan cooking, bisa berlatih untuk presentasi, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi, Bu. Baiklah, terima kasih Bu Fitri. Saya rasa itu saja. Semoga. Hai Bu Fitri. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, secara fisik terlihat semangat, sehat, alhamdulillah. Namun jika dilihat ditelusuri dari dalam ini sebenarnya ada sesuatu yang mengganggu. Biar lebih semangat lagi ya Bu. Sesekali mungkin kita perlu mindfulness ya Bu, biar ada peregangan dan kita bisa kembali fresh dan rileks ya Bu. Benar sekali Bu. Baik Bu Andini, kita langsung saja ke sesi tanya jawabnya ya Bu. Ya, silahkan. Nah, sebelum memulai kegiatan ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Andini menjelang sesi cooking pada sore hari ini? Dan apakah ada hal khusus yang ingin Bu Andini diskusikan atau fokuskan pada kegiatan cooking sore hari ini, Bu? Nah, perasaan saya menjelang coaching hari ini tegang, kemudian cemas juga, takut tidak sesuai atau coach saya tidak memahami apa yang saya sampaikan, karena kadang-kadang saya ini bahasanya tidak terlalu tertata, dan tentu ada hal yang ingin saya diskusikan dalam sesi ini, sehingga selain perasaan tegang tadi, saya berharap apa yang menjadi problematika saya, apa yang menjadi pikiran saya, yang mengganggu pikiran saya itu bisa tertuntaskan dengan adanya coaching ini, sehingga lebih plong rasanya, begitu Bu. Baik, saya sangat mengapresiasi atas kejujuran Bu Andini, walaupun tegang kita harus tetap semangat untuk mencari solusi ya Bu Andini. Dan mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang kita untuk menjelajahi solusi bersama. Nah, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam Bu Andini? Ada Bu, tapi mungkin di pertengahan saja mungkin ya Bu. Secara mendetailnya yang pasti ini berhubungan dengan kelakuan para murid di sekolah. Baik, nah apa tujuan yang ingin Bu Andini capai dari sesi cooking pada sore hari ini, Bu? Adapun tujuan yang ingin saya capai dengan adanya sesi coaching ini, saya berharap saya bisa membangun bagaimana cara membangun inisiatif atau kesadaran diri dari siswa itu berdasarkan motivasi intrinsiknya, bukan karena ekstrinsiknya, seperti itu Bu. Baik, nah tujuan akhir yang ingin Bu Andini capai dalam kegiatan ini apa, Bu? Tujuan akhirnya ya kembali lagi ke murid, mewujudkan atau mendampingi murid dalam membangun kesadaran dirinya. Selain itu juga saya akan
ingin berkolaborasi bersama teman-teman saya membuat suatu program untuk mewujudkan kesadaran diri atau inisiatif pada diri murid kami. Bagus sekali ya Bu Andini. Kemudian apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai dari kegiatan cooking pada sore hari ini Bu Andini? Keberhasilan ukuran keberhasilan saya ya itu tadi ketika murid melakukan sesuatu itu tanpa perlu kita minta tolong, tanpa perlu kita suruh-suruh, karena terus terang saya juga pernah mendengar langsung jawaban dari muridnya ketika minta tolong, dia menstigma bahwa enak ya jadi guru, suka tinggal nyuruh-nyuruh aja. Nah, itu yang membuat saya pun berpikir bagaimana ya bisa menumbuhkan kesadaran pada murid ini sehingga dia tidak berpikir seperti itu, Bu. Oke, Bu Andini. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya, Bu, karena tadi kita sudah melalui alur tirta yaitu tujuan. Untuk tahap selanjutnya kita masuk ke tahap identifikasi. Oke, siap, Bu. Apa yang membuat Bu Andini ini merasa kesulitan ketika membangkitkan motivasi para peserta didik atau siswa atau murid untuk melakukan sesuatu dengan inisiatifnya sendiri, Bu? Nah, motivasi saya sendiri itu tadi, Bu. Karena ketika guru selalu meminta tolong atau mengingatkan muridnya misalnya untuk piket, untuk mengerjakan tugas saat guru tidak ada di ruang kelas, murid itu kan terkesan, Ibu enak ya, enak jadi guru itu, tinggal nyuruh-nyuruh aja. Rasanya itu kok terkesan kita tujuannya untuk membangkitkan kesadaran diri pada diri mereka dengan mengingatkan, sebenarnya membiasakan. Namun yang terjadi di lapangan adalah murid tersebut merasa ya kita sebagai tukang suruh-suruh, Bu. Nah, itulah kenapa saya berpikir sebaiknya kita ada program ya, sehingga murid itu kesadaran dirinya itu benar-benar dari dalam dirinya, bukan karena disuruh guru, takut hukuman, atau diberikan konsekuensi tadi. Nah, itu dia. Baik, Bu Andini bisa nggak ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan Ibu Andini ketika ada pernyataan dari siswa, guru ini enak ya, tinggal nyuruh-nyuruh saja, sedangkan siswa ini sebagai pesuruhnya. Nah, bagaimana perasaan Bu Andini ketika ada pernyataan tersebut muncul dari siswa? Perasaan pertama itu kesal, kemudian rasanya ingin membalas. Kadang-kadang saya merasa ya udahlah, nggak usah aja, pokoknya cuek aja terhadap bagaimanapun kondisi mereka. Tetapi kembali lagi, ketika kita tidak memperdulikan mereka, itu kan akan berakibat pada karakter mereka. Berarti kita membiarkan, melakukan pembiaran terhadap diri mereka. Sedangkan tugas kita itu adalah menuntun. Anak-anak itu punya potensi, tinggal bagaimana guru itu menuntunnya dengan cara yang tepat. Seperti itu, Bu. Baik, kemudian bagaimana Ibu Andini ini menghadapi situasi atau ketika diri Bu Andini ini merasa emosi setelah mendengarkan pernyataan atau stigma seperti itu dari siswa Bu Andini? Dulu sebelum ikut program guru penggerak ini, saya langsung memanggil tuh, Bu, siswa-siswa tersebut, dan saya seperti memberikan pemahaman kepada mereka. Nah, namun ketika ikut pendidikan guru penggerak ini, saya mulai, pertama yang saya lakukan adalah mengambil jeda, menstabilkan emosi saya ini dengan mengatakan pada diri saya, ini adalah proses belajar bagaimana menghadapi mereka. Ketika saya lawan dengan cara ya memberikan hukuman, konsekuensi dan segala macam,
itu akan semakin membuat mereka itu beranggapan ya bahwa guru itu ya seperti anggapan yang tadi, tukang nyuruh-nyuruh, kalau enggak mau disuruh ya kami akan mendapatkan hukuman. Nah, seperti itu. Apalagi ya, semoga dengan adanya coaching ini saya bisa membuka pikiran saya atau mendapatkan ide-ide baru terkait bagaimana merancang program yang bisa membangkitkan atau mewujudkan kesadaran diri pada murid. Seperti itu, Bu. Baik, bagus sekali ya Bu Andini, berarti ada perubahan ya Bu, yang awalnya menerapkan konsekuensi, namun setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini sudah mulai menerapkan yang namanya segitiga restitusi ya Bu. Benar Bagus sekali, sekali. luar biasa. Baik Bu Andini, kira-kira apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan Bu Andini? Saya rasa program ini tidak akan berjalan kalau hanya saya saja, Bu, yang melaksanakannya. Nah, saya juga perlu peran dari teman-teman saya, rekan sejawat saya, sehingga kami saling berkolaborasi untuk mewujudkan program ini sehingga lebih kuat lagi istilahnya, kekuatannya, perancangannya lebih matang, dan kami bisa bersama-sama mendampingi anak-anak kami mewujudkan kesadaran dirinya. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Nah, apakah rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Agar siswa, harapan Ibu tadi kan siswanya dapat memiliki inisiatif sendiri dalam melakukan suatu hal tanpa disuruh ya, Bu. Ya, Kira-kira rencana aksinya apa, Bu? mungkin rencana aksi yang baru saya pikirkan itu adalah dengan membuat model-model, misalnya seperti tulisan ataupun gambar atau jadwal yang ditempel di ruang kelasnya itu untuk yang piket, kemudian mengingatkan mereka tentang kebersihan itu bisa lewat tulisan ataupun lewat sebuah gambar, karena kalau misalnya hanya lewat tulisan saja khawatirnya ada yang cuek, tapi ketika mereka melihat gambar ya mungkin mereka bisa langsung memaknainya dan selalu teringat jika melewati lorong misalnya. Nah, tulisan seperti apa ya Bu namanya itu, seperti demonstrasi kah ya namanya itu. Bagus sekali ya Bu rencana aksi Ibu, cuman alangkah bagusnya itu kalau apa yang Ibu pikirkan tadi itu bisa dituangkan di dalam bentuk tulisan dengan harapan rencana aksinya itu bisa terrealisasi dengan maksimal dan tidak ada yang terlupakan ya Bu Adini. Iya, benar sekali Bu, karena sejauh ini ya memang saya itu kebanyakan mikir dan kadang-kadang administrasinya itu tidak teratur. Terima kasih Bu Fit. Baik, dari rencana aksi yang sudah Ibu rancang, kira-kira prioritas apa yang Ibu miliki dalam rencana aksi tersebut, Bu? Prioritasnya itu ditekankan kepada medianya Bu, media yang digunakan, sehingga media yang digunakan tersebut bisa langsung menyampaikan makna kepada murid tentang kesadaran diri secara tidak langsung. Maknanya itu dapat, misalnya kita ada tulisan itu dengan menarik, disajikan secara menarik, kita cinta kebersihan gitu. Nah, atau gambar yang menggambarkan bahwa orang membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu mungkin bisa terlihat tanpa kita terus mengingatkan. Nah, walaupun secara medianya disajikan dengan menarik, itu juga perlu kerjasama dengan guru lain, terutama guru piketnya, karena walau bagaimanapun guru piket juga kadang-kadang itu kena juga Bu, kena teguran ketika suatu kondisi itu kita tinggalkan dalam keadaan belum aman, istilahnya misalnya ruang kepala sekolahnya masih terbuka, itu membuat apa ya, kita juga kena
tegurnya. Jadi tidak hanya siswa, jadi guru juga perlu juga belajar bagaimana menumbuhkan kesadaran diri pada dirinya. Baik, nah strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk membuat media yang dapat mengingatkan siswa agar dia ini selalu sadar diri untuk melakukan sesuatu tanpa disuruh atau dipaksa, Bu Andini? Strateginya yang pertama itu saya harus mencari referensi, Bu, dari sumber-sumber misalnya internet, kemudian bertanya dengan rekan dari sekolah lain, misalnya bagaimana sih menumbuhkan kesadaran diri pada murid itu dengan dari diri saya dulu ketika saya sudah tahu nih konsepnya bagaimana membangun inisiatif apa itu kesadaran diri. Nah, ketika dari diri saya tahu, saya rasa ketika saya mengimplikasi makna program tersebut, saya rasa bersama teman-teman kami, saya bersama teman-teman itu bisa merancang suatu program sehingga bisa membangkitkan kesadaran diri pada murid kami. Wah, luar biasa ya Bu, strategi Ibu ini dalam membuat media yang bisa membangkitkan kesadaran diri siswa. Nah, bagaimana Bu Andini ini melihat tindak lanjut dari rencana ini, Bu Andini? Tindak lanjut yang saya lihat itu mungkin dari refleksi ya Bu, tindak lanjut saling berefleksi baik dari diri siswa maupun dari guru rekan sejawat. Apa dampak yang telah mereka rasakan, misalnya dengan memberikan lembar umpan balik sehingga mereka bisa mengisinya. Nah, baru kita tahu seberapa apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambahkan dalam program ini sehingga program ini tidak hanya terjadi dalam satu waktu, tapi saya berharap itu bisa berkesinambungan dan dilakukan dengan konsisten. Baik, Bu Andini, sekarang mari kita masuk ke tahap tirta yang terakhir, yaitu tanggung jawab. Apa komitmen Bu Andini terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Nah, saya berkomitmen penuh bahwa untuk mewujudkan program ini itu harus dimulai dari diri saya dulu. Saya harus belajar, kemudian saya mencari media-media yang bisa digunakan untuk menyampaikan makna sehingga murid itu bisa membiasakan murid terbiasa dan mewujudkan kesadaran dirinya. Baik, kemudian apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Apakah Ibu membutuhkan bantuan dari orang lain atau tidak? Kemudian ketika membutuhkan bantuan orang lain, kira-kira siapa Bu yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan komitmen tersebut? Oke, untuk menjaga komitmen ini sebagai manusia saya menyadari Bu, kalau mood manusia itu sukanya naik turun, kadang semangat, kadang tidak. Nah, oleh karena itu saya membutuhkan kehadiran rekan-rekan sejawat saya, kemudian murid-murid saya. Nah, saya akan meminta mereka untuk mengingatkan saya, kemudian saya juga akan membuat refleksi diri saya, apa yang sebenarnya yang saya lakukan hari ini, semacam diary lembar refleksinya sehingga saya bisa memperbaiki atau mengevaluasi diri sebelum dievaluasi oleh teman-teman saya. Yang pasti saya membutuhkan dukungan penuh dari teman-teman saya. Baik, kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan cooking kita sore hari ini, Bu? Oke, tindak lanjutnya saya rasa coaching hari ini cukup menuntun saya dalam membuat suatu program. Namun nanti saya harapkan kita bisa bertemu kembali dan saya akan menceritakan kembali dengan Ibu terhadap apa yang saya lakukan. Karena saya pun tahu dalam perjalanannya nanti tidak akan berjalan seperti sesuai rencana. Pasti terdapat hambatan yang akan saya hadapi dan itu mungkin bisa membuat
semangat saya turun kembali. Nah, saya harapkan di coaching selanjutnya saya bisa berbagi lagi dengan Ibu karena saya mendapatkan chemistry yang luar biasa seperti apa ya, bercerita dengan saya sendiri. Nah, itu Bu. Baik, Bu Andini, mungkin kegiatan cooking kita seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf.